Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin sudah kita laksanakan, di mana minggu kemarin kalian berada di rumah untuk mengikuti Zoom, tetapi ternyata tidak ada satupun yang ikut Zoom. Hanya kemudian muncul Ruhan, Lukas, dan terakhir ketika mau tutup Irfan. Berarti hanya 3 orang saja yang ikut Zoom. Yang lain tidak ikut Zoom. Maka kami harapkan dan sudah kami tekankan kemarin yang datang di sekolah untuk minggu ini, maka mereka ibaratnya wajib untuk bisa masuk Zoom. Kenyataannya juga masih 2 yang masuk, Desta dan Dava. Betapa kalian begitu punya karakter yang tidak baik saat ini. Ini nyiapke tenanan, ya toh, double. Untuk membuat Zoom seperti ini harus membuat jadwal. Setelah membuat jadwal harus kemudian mengajar, buka. Kemarin ketika wifi bisa, ini harus tethering, berarti double. Iki dinggo dhewe karo dinggo netering iki. Maka bentuk dari sebuah karakter yang harus kalian miliki dengan jiwa Sumpah Pemuda yang kemarin sudah kalian peringati, dan ke depan tanggal 10 November ada Hari Pahlawan. Bagaimana proses kemerdekaan Indonesia ini dicapai oleh para pahlawan kita. Mereka tidak gentar dengan peralatan yang ada. Ya, mereka hanya punya bambu runcing, sedangkan penjajah punya senapan, punya meriam. Mereka tidak gentar. Mereka punya kekuatan yang sangat besar sehingga bisa mengalahkan para penjajah yang ada di negeri kita. Tetapi bagaimana dengan kalian sekarang? Untuk bisa belajar dengan baik, untuk belajar yang sesuai SOP saja tidak ada pengorbanannya. Ya kan? Sekali lagi, tadi di awal kita sudah tanya apakah kalian mengerjakannya sesuai SOP atau tanya teman. Dan sebagian dan semuanya yang menjawab adalah sesuai dengan SOP. Tetapi ketika kemudian ditanya SOP-nya apa, berhenti menjawab. Tidak tahu SOP yang harus diterapkan. Dan ini kemarin sudah dialami oleh teman-teman kalian yang datang ke sekolah. Ada Dava, ada Husen, kemudian ada sama meneh tadi staff ini yang keliru kah ya tadi ya? Pembuatan sudutnya. Ya kan? Jadi pada saat proses sekolah sudah keliru. Karena apa? Yang diperhatikan bukan SOP-nya. Tapi kemudian tanya teman, ini dibuat seperti apa ya? Iki digawe sudutnya piro ya? Iki digawe jaraknya piro ya? Tapi tidak begitu dengan SOP. Maka mulai sekarang yang dipelajari adalah SOP. Karena di beberapa yang lain pun ketika melaksanakan sesuatu, yaitu pada saat proses pemotongan, pada saat proses penggerindaan, yang dijalankan bukan SOP, tetapi ndelok ono gurune pora. Ada gurunya tidak? Kalau tidak, SOP tidak usah jalan. Sehingga apa? Pada saat proses pemotongan, ketika tidak diamati guru, SOP tidak jalan, di mana ketika proses berhenti, kemudian harus pencet semuanya lagi, itu harus tunggu anginnya selesai. Iya enggak? Itu SOP-nya. Tetapi enggak, karena melihat tidak diawasi oleh guru, belum selesai sudah dipencet. Padahal dia tidak sadar kalau suara itu kedengaran sampai sini. Ya, ketika gas itu atau gas, angin masih mengalir kan suara itu sampai sini. Angin belum selesai sudah dipencet. Akhirnya ya, saya datang ke sana, kemudian saya bilang, kemudian dihentikan sementara. Kenapa? Alatnya rusak.
Karena ketika kalian mengerjakan pemotongan dengan plasma, angin belum selesai sudah kamu pencet, padahal angin itu adalah untuk mendinginkan fungsinya. Jadi nozzle yang kalian gunakan untuk memotong itu akan sangat panas, berbeda dengan ketika hanya dipakai untuk ngelas. Proses panas untuk ngelas dan proses panas untuk motong beda tingkatannya. Pastinya lebih tinggi tingkat pemotongan. Karena untuk mencairkan benda supaya lebih cepat. Setelah bendanya cair, kemudian disemprot anginnya itu. Sehingga berlubang. Nah, dia tidak menyadari bahwa di situ ada fungsi angin itu untuk mendinginkan. Jadi sebelum dipakai agar dingin dulu nozzle-nya. Tetapi tidak, angin belum selesai sudah dipencet lagi, sehingga proses pendinginan belum sempurna sudah dipencet lagi. Akhirnya apa? Bolong. Ibaratnya kayak bedamu baru panas disemprot angin kan bolong. Ini juga sama nozzle-nya. Ketika dia sudah berlubang karena belum selesai proses pendinginan, sudah digas lagi, berarti sudah dipencet lagi plasmanya, maka terjadi lubang. Lubang tidak bisa dipakai, ya sudah kita hentikan. Risiko bermanfaat. Karena apa? SOP tidak jalan. Sekali lagi ketika SOP tidak jalan, ada beberapa yang akan terkait. Yang pertama keselamatan operator. Ketika SOP tidak jalan. Yang kedua keselamatan peralatan. Yang ketiga keselamatan benda kerja kalian. Maka disadari bahwasanya ada atau tidak Bapak Ibu guru yang mengawasi secara langsung, maka SOP harus tetap jalan. SOP yang pertama dari awal sudah saya sampaikan, sebisa mungkin kalian bawa sarung tangan. Hari ini mungkin belum ada yang bawa kacamata, gerinda. Jangan berpikir bahwa yang gunakan kacamata sebaiknya yang menggerinda saja, Pak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Bahkan mungkin ketika kalian beberapa kali melihat Pak In ngajar pun pakai kacamata. Ketika melihat kalian menggerinda mungkin pakai kacamata. Karena apa? Peristiwa kemarin teman kalian di sini masih ada Desta, ya ta? Dia tidak posisi mengelas, hanya posisi jalan mendekati orang yang sedang menggerinda, ya, tapi tidak pakai kacamata, dia kena lemparan dari proses penggerindaan itu, entah lemparan batu gerindanya, karena kan secara akal dari batu gerinda yang tadinya besar menjadi batu gerinda seperti ini kan pasti ada yang terkikis batunya, dan itu terlempar. Kemudian ada dari bagian besi ini, ketika kalian kikis, itu juga ada yang terlempar. Nah, kemarin beberapa saat yang lalu Desta kena. Padahal dia tidak posisi menggerinda. Hanya lewat di dekat orang yang menggerinda. Sampai harus dibawa ke ya. Karena di dekat sini tidak segera tertangani, harus dibawa tempat yang agak jauh. Dan prosesnya berhari-hari untuk bisa sembuh. Apakah sekarang sudah sembuh, Desta? Sudah, Pak. Nah. Jadi ketika mungkin kalian sedikit mengabaikan dari hal yang mungkin juga sifatnya sepele, kaos tangan, kacamata, itu kan mungkin dari segi harga tidak begitu mahal. Walaupun di satu sisi sekolah memang sudah menyediakan. Tetapi yang disediakan sekolah hanya untuk yang proses menggerinda. Itu pun ketika dipakai orang banyak, perawatan jelas tidak ada. Proses penggunaan alat yang ketika itu dipakai secara umum, satu contoh seperti toilet, saya yakin kalian yang kencing di situ tidak ada yang membersihkan. Paling menyiram kok. Ya enggak? Kan saya bayar Pak 2.000.
Itu kalau di tempat umum. Sehingga dari uang 2.000 itu ada petugas yang membersihkan toiletnya. Tetapi ketika di sekolah, apakah kalian bayar 2.000 setiap kali kalian masuk toilet? Tidak. Kemudian adakah yang tergerak hatinya kemudian membersihkan toiletnya? Tidak. Ya kan? Maka secara harus kalian sadari, kacamata pun juga akan sama. Rumangsane kuwi dunggonmu sing tuku sekolah, sehingga ketika kalian pakai, kalian juga mungkin tidak merawat. Kalaupun merawat mungkin sembarangan. Ketika rumangsa ngertine kacamatane rada reget atau disek-usek. Padahal di situ mungkin ada bergram atau apa, ketika diusek-usek karena itu bahannya dari plastik, maka jadi baret, burem. Nah, ketika sudah burem, kalian mesti alasan ketika mau pakai, Pak, burem ketika dipakai. Nah, ya. Maka sebisa mungkin, tidak ada yang tambah, Desta, Dava, yang ikut. Yang masuk kelas baru 10. Dosen yang terakhir masih kurang 7 berarti. Ya, mohon untuk segera dibantu untuk mengingatkan yang turun. Maka harus kalian sadari nek iso kacamata nggawa dhewe sehingga ketika kalian mungkin di wirawiri ada orang menggerinda, kalian tetap aman. Daripada kalian harus modal banyak ketika mungkin mata kalian kena lemparan serbuk batu atau serbuk besi. Ini nek serbuk. Nah, ketika kalian menggunakan plasma, bisa jadi mungkin ada besi yang rada nyerongat, Bu. Kentel apa? Gerinda, lemparannya jadi agak besar. Bukan lagi serbuk. Ya. Itu. Maka sebisa mungkin semua yang menggerinda harus pakai kacamata. Kemudian yang mendekati area tersebut juga tetap menggunakan kacamata. Kemudian sarung tangan juga kalian bermanfaat ketika gerinda. Ini juga mengurangi getaran. Ora pati keder banget. Ya kan? Ketika benda kerja kalian sedikit panas, ya rasa kudu angel-angel. Ketika habis digerinda kan pasti panas. Ini juga cukup melindungi kalian. Dan ketika benda kerja kalian kotor, karaten, kena oli, dan sebagainya, ini juga sedikit melindungi. Sehingga tangan kalian tidak begitu kotor. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk proses pengelasan 1G. Mungkin untuk hari ini belum ada yang mengelas, kecuali Januar dan Sandi yang sudah pernah mengalami proses pengelasan 1G. Wisnu saat ini akan segera mengelas. Maka yang harus kalian lakukan setelah proses pengerjaan kampuh dan root face, maka kemudian kalian membuatnya menjadi adanya root gap. Apa root gap? Java apa root gap? Lupa, Pak. Waduh, lupa. Desta. Delik Desta nggak ditakoni. Itu, Pak, jarak yang dipucuk. Oh, jarak yang dipucuk. Jadi jarak antara dua benda kerja yang akan kalian las. Itu namanya root gap. Yang harus kalian perhatikan, kalian sudah menentukan pengkutupan. Kalian akan gunakan DC- atau DC+. Maka itu berpengaruh terhadap proses persiapan, yaitu penyiapan root gap dan root face-nya. Ketika kalian menggunakan DC+, maka kecil root face dan root gap yang harus kalian siapkan. Ketika kalian akan menggunakan DC-, maka root face dan root gap-nya disiapkan sedikit besar atau sedikit lebar. Maka kalian harus paham SOP ini.
Tetapi ketika kalian tidak paham SOP ini, sekali lagi hanya tanya teman. Yang pertama, sudut kampuhnya tidak tahu, sehingga pembacaannya keliru. Root face yang harus disiapkan berapa, root gap yang harus disiapkan berapa, kalian juga tidak paham. Yang kalian tutke hanya temannya. Padahal sekali lagi ngelas tidak bisa ngetutke koncone. Ngelas kuwi sing ditutke awake dhewe. Ya. Ngelas itu yang ditutke dirinya sendiri. Dia tidak akan bisa meniru pekerjaan temannya, style temannya. Karena ngelas seperti orang nulis. Kecepatan orang nulis beda. Bentuk hurufnya beda. Gerakan tangannya beda. Maka settingan mesin adalah mengikuti gerakan tangan kalian masing-masing. Pertama, pasti setelan ampernya beda. Karena dengan kecepatan yang beda, setelan ampernya mesti beda. Ya. Setelan ampere mengikuti setel tangan. Setel tangan kalian tidak ada yang sama. Ya, setel tangan tidak ada yang sama. Terlebih kemudian mesinnya berbeda. Ada yang dapat Trilon, ada yang dapat Multipro, ada yang dapat Crisbu. Setelannya nggak ada yang sama. Ya. Maka ini yang harus diperhatikan, yang diikuti adalah SOP-nya saja. Nah, kemudian setelah selesai, nanti seperti yang Wisnu akan segera lakukan, setelah selesai proses pembuatan kampuh dan root face, maka kemudian menyiapkan benda kerja itu untuk dijajar yang ada root gap-nya, jarak antara. Pinjam Wisnu benda kerjanya. Selamat datang Husen. Malam sampai jam berapa Sen? Paginya bangunnya siang. Selamat datang Giarto. Ada Kang Husen lagi. Ada Husen dan Kang Husen. Itu apa? Husen ana pira to kelasnya? Satu tok. Ada Kang Husen. Satu, Pak. Dan ada Husen Ubaidillah. Wah, Husen berarti connect dua perangkat. Ya. Nah, sekarang ketika kalian nanti dihadapkan pada dua benda kerja seperti ini, maka benda kerja ini harus kalian siapkan. Nah, benda kerja ini akan kalian letakkan ya. Benda kerja ini kalian letakkan untuk diberi jarak root gap. Jarak antara dua benda ini disebutnya root gap. Secara umum, seorang welder akan berpatokan bahwa root gap yang dibentuk sesuai dengan diameter elektroda. Ini secara umum. Ya. Secara umum. Maka kadang kemudian ada proses yang salah. Seorang welder ketika menyiapkan iki fluke dilangi kabeh tutuki baru ditekuk. Ya. Ditekuk untuk memberi jarak antara yang sini dan yang sini. Paham ya? Jadi dia langsung ditekuk tek, yang satu untuk memberi jarak sini, yang satu untuk sini. Cuman karena ini pendek, tetapi Pak En tidak pernah melakukan hal itu. Karena apa? Dengan menghilangkan fluk itu dia merusak fungsi dari elektroda, berarti sudah nggak bisa dipakai. Ibaratnya buang elektroda. Padahal kalau nanti kalian sudah bekerja di bengkel, berprinsip elektroda ini bisa menghasilkan berapa puluh ribu. Ya kan? Maka berprinsip pada konsep ekonomi. Maka kalau Pak En tetap berpatokan bahwa kita mencari saja bekas-bekas elektroda diletakkan di sini dan di sini juga.
Ini secara umum ya. Tetapi kemarin sudah kita sampaikan kalian akan menggunakan pengkutupan apa? DC plus apa DC min. Kalau secara pengalaman yang Pak In alami sendiri, ketika kita menggunakan DC plus, maka root phase dan root gap dibuat tipis. Kemarin berapa? Yang tak tulis kemarin berapa? Berapa Ki? Hidupkan yuk videonya. Jarto. Jarto kemarin ikut keliru proses pembuatan kampuhnya. Di Giarto hidupkan mic-nya. Dava berapa root phase dan root gap-nya untuk DC plus? 1 mili. 1 sampai 2 mili untuk yang menggunakan DC plus. Root phase dan root gap menggunakan 1 sampai 2 mili. Sedangkan untuk DC min berapa Dava? 3 sampai 4 mili. Oh, kemudian ya. Untuk DC min menggunakan 2 sampai 3 mili. Ini Wisnu akan menggunakan DC plus apa DC min? Min. Berarti minimal 2 mili yang dibentuk. Ini 2,5 hampir 3 mili surface-nya. Ya. Berarti sudah sesuai dengan SOP 2 sampai 3 untuk yang menggunakan DC min. Nah, kemudian yang harus kalian siapkan yang pertama untuk membuat root gap-nya itu tetap ada saat proses pengelasan, maka dibuatlah tag well. Tag well itu apa? Tag well adalah las catat, bukan las titik. Tag well adalah las catat, bukan las titik. Kalian harus bisa membedakan. Karena kalau las titik itu namanya spot welding. Spot welding itu hanya ngelasnya titik. Tek, tek. Jadi nanti hasilnya hanya buletan. Karena namanya las titik. Itu spot welding. Mungkin akan kalian perhatikan ketika di kendaraan berupa bodi. Entah mobil, itu nanti pada bagian bawah itu ada yang spot welding. Jadi ada penggunaan cilik. Itu namanya spot welding atau las titik. Maka ketika kalian nanti membuat las catat di sini tidak hanya berupa titik saja, karena berarti itu keliru. Nek menggo gandeng kayak nitik tok. Itu berarti keliru. Karena yang benar adalah las catat. Las catat itu dibuat seperti orang las tetapi hanya pendek, sekitar 1 sampai 1,5 cm. Jadi bentuknya tetap memanjang seperti las. Nah, sebenarnya sesuai SOP pada saat membuat las catat itu sudah sama seperti membuat tembusan. Jadi kalau nanti kalian mengelas, misalkan ini ada puntung apa? Ada puntung, kan puntung rokok ya. Ada puntung elektroda, kalian letakkan di sini. Kemudian kalian pegang dengan tangan. Atau enggak dipegang ya enggak apa-apa. Iki mergone dawa, ambruk nek cendek kan rambruk, ya. Kemudian dua benda ini kalian tekan. Kemudian kalian membuat las catat. Sepanjang 1,5 sampai 1 cm. Karena benda kerja ini pendek, 1 cm saja cukup. Nek benda kerjanya panjang seperti ini, butuh 1,5 cm. Dan mungkin 3 tempat. Pinggir, tengah. Ya, jadi las catat adalah seperti ini bentuknya. Ini namanya las catat, tag well.
sekitar 1 sampai 1,5 cm. Ada juga yang mungkin sampai 2 cm. Ya. Ini namanya las catat. Maka nanti bentuknya adalah las catat seperti wis nembus. Nah, kemudian nanti dibalik benda kerjanya. Karena yang sini sudah ada. Dan ketika di sini terjadi mingkup, ini mbok tutup. Bisa pakai palu terak digarke meneh. Baru nanti dibalik. Kemudian kalian kasih elektroda lagi. Kemudian dibuat las catat. Ini secara umum. Tetapi ketika kalian membuat ini sesuai dengan diameter elektroda, berarti itu tidak memperhatikan pengkutupan. Karena ketika pakai DC plus hanya 1 sampai 2 mili. Berarti nek nganggo elektroda kegedean karena elektroda ini 2,6. Kecuali yang pakai DC min. Kalau pakai DC min berarti bisa karena ini DC min depthnya berapa? 2 sampai 3. Berarti nek nganggo elektroda ini bisa. Nih. Nah, kemudian setelah dilas Tackwell, dilas catat, kemudian dibersihkan terak-teraknya. Kemudian pada bagian awal dan akhir kalian untuk mengelas, maka di bagian antaranya ini kalian gerinda dikeruak sih las catat tersebut. Karena ini untuk awalan dan akhiran. Karena ketika las catat dan ini untuk belajar nyambung, karena nanti walaupun benda kerjanya sependek ini, sebenarnya untuk satu elektroda tembusan ini sisa. Ngelas tembusan ini elektroda ini sisa tanpa nyambung. Tetapi karena kalian sifatnya ini adalah belajar, maka nanti bagaimanapun caranya harus dihentikan sepanjang 3 cm 3 cm. Membuat tembusan 3 cm berhenti. Dilihat, dianalisis. Wis bener apa durung tembusane? Bisa jadi tembusannya orang nembus. Ya, belum terjadi tembusan. Bisa jadi sudah terjadi tembusan yang gede banget. Karena bagian dari tembusan itu ada ketinggian maksimal yang harus dicapai. Tembusan ini ada tinggi maksimalnya yaitu hanya 2 mili. Lebih dari 2 mili maka dianggapnya gagal. Satu contoh ini. Ini kalau lebih dari 2 mili berarti sakmen ini gagal. Berbeda dengan yang ini. Hasil tembusannya. Ya. Karena style cara ngelasnya gitu. Karena ini juga berbeda anak dan berbeda generasi. Ini generasi kemarin, ini generasi sebelumnya. Ini generasi pandemi, ini generasi sebelum pandemi. Sehingga kalian akan paham, generasi pandemi semuanya serba terbatas. Waktu untuk latihan pun juga terbatas. Ketika anak itu beralasan pandemi. Anak tidak beralasan pandemi, walaupun di situ ada pandemi, yang penting prokes tetap jalan, kemudian tidak begitu memperhatikan pandemi, pasti untuk waktu berlatihnya akan cukup. Ya, ini. Ini adalah bagian dari tembusan. Ya, yang harus kalian buat nantinya. Nah, ketika kemudian kalian sudah membuat ini tadi menjadi las Tackwell, kemudian setiap 3 cm berhenti untuk belajar nyambung. Kalian las 3 cm berhenti dianalisis. Oh, yang ini tidak tembus. Bisa jadi karena yang pertama, elektrodanya kurang turun. Kendel. Itu menyebabkan tidak tembus. Kalau jaraknya masih terlalu jauh. Nanti akan kelihatan dari lapisan pertama dari penembusan itu dia terlalu tinggi. Berarti jarak elektrodanya terlalu jauh. Kurang turun. Atau ampernya masih terlalu kecil.
jaraknya sudah benar, tapi ampernya kurang kecil. Atau mungkin setelan dari arposnya belum ada. Karena arpos itu salah satu adalah membantu semburane. Ya, ibaratnya kayak wiwis cair kemudian disebul sidik. Jadi dia agak turun, sebul agak turun, sebul agak turun. Nah, arpos itu membantu di situ. Nanti dianalisis kalau tidak tembus adalah seperti itu. Yang kedua, kalau terlalu tinggi. Terlalu tinggi berarti yang pertama bisa jadi jalannya terlalu lambat. Sehingga menumpuk tok ning ngisor nganti jendel. Atau ampernya kebesaran. Nah, ini perlu dianalisis pada 3 cm pertama. Setelah 3 cm pertama dianalisis, kemudian ketika kalian akan nyambung, dikerwak meneh untuk jalannya tembusan agar menyambung seperti ini. Ini jelas sambungan. Ini sambungannya mandeknya kesuwen, sehingga tingginya beda. Tetapi kalau kalian tidak buat satu jalan, tidak kalian buat parit las gawe legokane sik, maka nanti jadinya adalah telat. Di sini ada putus. Tembusannya ora nyambung. Sekitar mungkin 1 cm. Ya, jadi 1 cm pertama dari sambungan itu tidak ada tembusan sama sekali. Karena lupa belum digerinda, belum dibuatkan jalan untuk nyambung. Maka belajarnya juga di situ. Nanti ketika kalian akan nyambung digerindosik digaweke jalan. Supaya ada jalan untuk turun cairannya. Cairan lasnya ada jalan untuk turun. Tetapi kalau tidak kalian buatkan jalan, dia engko le medun ki nek wis nunggu sekitar sak senti ge medun. Cairan lasnya. Maka nanti step by step ora kemerungsung rek ngelas karena kemarin ada yang langsung gelas duit ngerti mergo urip elektrodan gelas langsung nah ternyata tidak tembus semua. Tapi ada juga satu yang mungkin step by stepnya benar. Dianalisis ketemu oh ini kurang ini. Bukan tadi sakit ya? Iya, Pak. Itu ya. Jadi kemudian pada saat nanti kalian mengelas menggunakan elektroda yang untuk tembusan adalah E7016 LB52U. Untuk membuat tembusan. Tetapi untuk membuat las catat tadi apa Abdul Majid jenenge? Tagwell boleh kalian menggunakan E6013 RB26 atau langsung gunakan elektroda yang akan kalian gunakan untuk tembusan yaitu E7016 LB52U. Hanya memang resikonya ketika menggunakan LB52U adalah proses menghidupkan sedikit sulit. Ketika elektroda yang kalian gunakan tidak panas. Maka sebisa mungkin ketika kalian menggunakan elektroda LB52U dalam kondisi panas.